Selanjutnya kita akan masuk pada resumasi materi 4 pada modul 16 di praktikum integrasi. Yang dimana latar belakang dari modul 16 ini adalah dalam dunia bisnis yang terus berkembang, penting bagi perusahaan untuk memiliki sistem pengendalian mutu dan evaluasi internal yang andal. Auditing menjadi salah satu cara utama untuk memastikan proses dan hasil produksi berjalan sesuai standar dan regulasi yang berlaku. Penggunaan teknologi seperti software auditing, command language, atau ACL semakin penting dalam memperkuat fungsi auditing karena ACL memungkinkan auditor untuk menganalisis data dalam jumlah besar secara efisien, mendeteksi anomali, dan mengidentifikasi penyimpangan proses secara cepat dan akurat. Melalui integrasi ACL ke dalam sistem auditing, perusahaan tidak hanya mampu memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal, tetapi juga meningkatkan efektivitas pengendalian, proses, dan pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian ada dua teori pendukung. Yang pertama adalah teori sistem pengendalian internal atau internal control theory, menjelaskan pentingnya sistem yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai atas pencapaian tujuan operasional, pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Teori yang kedua ada teori audit berbasis risiko atau risk-based auditing theory, menekankan bahwa auditor harus memfokuskan sumber daya dan perhatian pada area yang memiliki risiko paling tinggi terhadap penyimpangan dan kegagalan sistem. Ada alat dan bahan, yang dimana alatnya berupa laptop atau komputer, software pengolahan kata, software referensi, software presentasi, proyektor atau screen, dokumen atau platform untuk review, dan juga alat tulis. Untuk bahannya adalah data dan informasi, template laporan, gambaran dan diagram, slide presentasi, handout, laporan teknis rekan sejawat, kriteria penilaian, dan formulir umpan balik. Kemudian kita akan masuk kepada hasil dan diskusi auditing dan pengendalian proses. Pertama, kita akan masuk pada auditing. Auditing adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengevaluasi apakah suatu sistem manajemen memenuhi kebutuhan yang ditetapkan. Proses ini melibatkan pemeriksaan dokumen, catatan, dan prosedur yang diterapkan dalam organisasi. Auditing bertujuan untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, mengevaluasi kepatuhan terhadap standar, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Terdapat dua jenis audit utama, yaitu audit internal dan audit eksternal. Audit internal dilakukan oleh anggota organisasi itu sendiri, sedangkan audit eksternal dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Dalam pengendalian proses, itu mengacu pada metode dan teknik yang digunakan untuk menjaga agar proses produksi berjalan sesuai rencana dan menghasilkan produk yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Pengendalian ini mencakup pemantauan dan pengukuran atribut dan karakteristik dari proses serta melakukan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan dan standar. Pengendalian proses bertujuan untuk mengurangi variabilitas dalam produk dan memastikan konsistensi hasil yang diinginkan. Ruang lingkupnya itu ada proses produksi, audit yang fokus pada evaluasi efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap prosedur dalam proses produksi. Yang kedua ada rantai pasok. Memastikan bahwa semua tahapan dalam rantai pasokan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk, berfungsi dengan baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Kemudian ada sistem manajemen mutu, memeriksa kepatuhan sistem manajemen mutu terhadap standar internasional seperti ISO 9001 atau 9001, serta mengevaluasi efektivitas kontrol kualitas yang diterapkan. Kemudian ada proses pengembangan produk, mengaudit proses pengembangan produk baru untuk memastikan bahwa produk yang dirancang memenuhi kebutuhan pasar dan standar kualitas yang diharapkan. Dengan memahami metode dan ruang lingkup auditing yang tepat, auditor dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi proses yang diaudit dan merekomendasikan tindakan perbaikan yang diperlukan. Kemudian kita masuk kepada audit terstruktur. Metode-metodenya. Metode ini mengikuti langkah-langkah yang sistematis dan terencana. Proses audit dimulai dengan perencanaan yang matang, mengumpulkan data, analisis data, dan akhirnya pelaporan hasil audit. Pendekatan terstruktur memastikan bahwa semua aspek proses yang diaudit dievaluasi secara mendalam. Kemudian ada audit berbasis risiko. Metode ini berfokus pada identifikasi dan evaluasi risiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan suatu proses. Melalui evaluasi risiko, auditor dapat menetapkan prioritas audit dengan lebih baik dan memfokuskan perhatian mereka pada area yang paling mungkin menghadapi masalah. Kita masuk pada audit kinerja. Pendekatan ini menilai apakah kinerja proses memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Auditor akan mengumpulkan data tentang penilaian kinerja dan membandingkannya dengan kriteria yang disepakati. Hal ini membantu organisasi dalam memonitor kemajuan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Kemudian pada proses pengembangan produknya, mengaudit proses pengembangan produk baru untuk memastikan bahwa produk yang dirancang memenuhi kebutuhan pasar dan standar kualitas yang diharapkan. Dengan memahami metode dan ruang lingkup auditing yang tepat, auditor dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi proses yang diaudit dan merekomendasikan tindakan perbaikan yang diperlukan.
Kesimpulannya, penjadwalan dan alokasi sumber daya adalah kunci dalam Kesimpulannya, auditing dan pengendalian proses merupakan langkah penting untuk memastikan efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan dalam setiap tahapan produksi, rantai pasok, manajemen mutu, hingga pengembangan produk. Dengan metode yang terstruktur, berbasis risiko, dan berorientasi pada kinerja, audit mampu mengidentifikasi kelemahan, memberikan umpan balik, serta merekomendasikan perbaikan yang tepat. Hal ini membantu organisasi menjaga konsistensi mutu, memenuhi standar yang ditetapkan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan demi tercapainya tujuan perusahaan. Ini adalah daftar pustaka yang digunakan dalam menyusun materi pada PowerPoint kali ini. Ini adalah sedikit quotes dari modul 16, yaitu audit bukan sekedar pengecek kepatuhan, tapi membangun kepercayaan dan mendorong perbaikan. Terima kasih. Ya, sekarang kita akan lanjut kepada simulasi software ACL. Pertama-tama, kita memiliki data dari auditingnya gitu. Di sini ada produk, tanggal inspeksi si produk sampai dengan jumlah total produksi. Nah, data yang diberikan nanti adalah data berupa Excel. Selanjutnya, kita akan mengubah si data Excel ini dalam bentuk CSV. Caranya gimana? Kita tinggal ke file, save as, kita simpan di folder yang kita inginkan, lalu kita ubah di bagian bawahnya save as tipenya itu menjadi CSV, delimited. Kenapa koma delimited? Karena dia pemisahnya adalah koma gitu, jadi pembacanya koma biar gampang. Lalu kita save. Nah, kita sudah nge-save data auditing dalam bentuk CSV. Selanjutnya kita akan membuka ACL Edu-nya. Kita akan buka. Ini adalah tampilan awal dari ACL Edu. Kita akan membuat sebuah project baru. Kita akan pilih create a new project. Di sini kita save dulu nama project kita. Kita bisa pilih folder yang mau kita inginin simpan itu di mana. Saya akan simpan di unduhan. Kita akan simpan di unduhan dengan nama ACL Project Simulasi. Ini teman-teman nama filenya bebas ya, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kita simpan. Nah, ini adalah beberapa tahap kita untuk mengecek filenya, apakah filenya sesuai untuk diolah atau tidak. Jadi pertama di select platformnya kita menggunakan disk, karena kita mengambil filenya itu dari atau menyimpan filenya dari laptop kita gitu. Kemudian berikutnya kita di sini pilih file CSV-nya yang telah kita ubah tadi. Nah, ini data ACL simulasinya. Kita pilih bentuknya CSV, delimited. Kita open. Kita pilih yang PCS and all order type. Kemudian kita klik berikutnya. Di sini kita pilih delimited the text gitu, karena kita bentuk teksnya adalah CSV. Berikutnya kita lihat di sini untuk nama filenya atau nama setiap kolomnya itu sudah sesuai. Ada produk sampai dengan total jumlah produksi gitu. Di sini teman-teman tinggal field separatornya ke semikolom aja, karena ini sudah otomatis menyesuaikan. Lalu kita klik berikutnya.
Ini kita pilih tempat save untuk file hasil olahan ACL kita. Kita kasih nama simulasi ACL terintegrasi. Jangan lupa tanda bintang yang tadi teman-teman hapus, kemudian klik simpan. Nah, kemudian kita klik berikutnya, ini produk. Di sini sudah ada tampilan secara keseluruhan. Kemudian kita klik selesai. Lalu kita klik OK. Nah, data kita telah kita selesai ekspor ke ACL. Jika bentuknya seperti ini, berarti data kita dinyatakan sebagai data yang benar dan semuanya terbaca gitu data kitanya. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan analisis dari sebuah data auditing ini gitu. Analisis yang pertama, kita akan menggunakan menu Analyze. Kemudian pilih Classify. Nah, di Classify ini kita akan melakukan dua hal. Yang pertama, kita fokus dulu kepada deskripsi cacat. Jangan lupa teman-teman ke output dan teman-teman klik si filenya. Terus teman-teman beri nama, misalkan deskripsi cacat auditing. Ini teman-teman bebas mau menamakan apapun itu. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah hasil dari deskripsi si cacatnya gitu. Kemudian teman-teman bisa meng-SS ini untuk teman-teman nanti simpan dan dimasukkan ke dalam template auditing. Kita screenshot. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama. Kita kembali ke data kita. Kita pilih data kita yang semula. Kemudian kita pilih Analyze lagi. Setelah itu kita akan masuk ke menu Classify lagi. Tapi di sininya kita pindah menjadi si produksi. Gitu. Ke output lagi. Jangan lupa kita kasih nama lagi. Ini misalkan si produksi. Seperti ini, kita klik OK. Ini adalah munculan dari si pengolahannya. Kita screenshot lagi. Nah, terakhir kita akan melakukan analisis frekuensi dan distribusi. Kita ke Analyze, kemudian kita ke Summarize. Nah, di Summarize banyak hal yang harus teman-teman perhatikan. Oh, mohon maaf, kita harus kembali lagi ke data kita dulu. Setiap kita mau melakukan pengolahan baru, kita harus kembali ke data kita gitu, ke data awal kita. Kita ke Analyze, kita ke Summarize. Lalu kita pilih di bagian Summarize On adalah si produksi. Dan di bagian Subtotal Field, kita pilih adalah jumlah cacat. Gitu. Kemudian dari sini kita ke output lagi, kita beri nama lagi. Analisis frekuensi dan distribusi. Terus tinggal teman-teman klik OK. Nah, ini sudah muncul, kita screenshot lagi. Nah, jadi setelah teman-teman berhasil untuk melakukan analisis data menggunakan ACL, teman-teman bisa langsung masuk ke template Excel-nya gitu. Ini adalah template Excel-nya, teman-teman tinggal memasukkan foto-foto yang tadi yang sudah teman-teman SS ke dalam template auditing dan pengendalian proses. Di sini ada nama perusahaan, nama auditor, NPM auditor, tanggal audit, dan departemennya. Di sini teman-teman isi sesuai dengan kebutuhan dan data teman-teman. Misalkan nama perusahaan ini adalah data teman-teman tempat mengambilnya itu di mana. Nama auditornya adalah nama sendiri,
NPM-nya juga ada nama sendiri. Sini teman-teman masukkan foto-foto yang tadi, screenshot yang tadi yang telah teman-teman screenshot ke dalam template ini. Kemudian teman-teman dapat melakukan analisisnya, temuan atau cacatannya. Di sini diketahui bahwa SIP 1 dan 2 masih memiliki tingkat cacat produk yang tinggi, yaitu sama-sama di angka 35%. Nah, kita harus mencari tahu penyebabnya. Kita lihat lagi di sini. Perhitungan batas maksimum cacat yang diizinkan. Cacat maksimum yang diizinkan adalah batas cacatnya 1,5% dari 10.000 gitu. Jadi sebenarnya batas cacat ini tergantung sama perusahaan masing-masing gitu. Tapi kita samakan saja bahwa batas cacatnya adalah 1,5% gitu. Dari misalkan jumlah produksinya adalah 10.000. Karena yang diproduksi ini sebanyak 20.030 dibulatkan menjadi 20.000 produk dalam 40 hari, maka 3% dikali 20.030 sama dengan 0,03 dikali 20.000. Sehingga batas perhitungan maksimum cacatnya adalah 600 produk cacat. Terus jumlah cacat yang aktualnya ada 4.164. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kenapa di sini menjadi 3% yang awalnya 1,5%, karena batas cacatnya adalah 1,5% dari 10.000. Jika jumlah produksinya adalah 20.000, maka si batas cacat ini tinggal ditambahkan 1,5 ditambah 1,5, jadinya 3% seperti itu. Terus kita membuat kesimpulan, batas cacat maksimum yang diperoleh berdasarkan kebijakan perusahaan adalah 600 cacat, sedangkan total cacat yang dilaporkan dalam 40 hari adalah 4.164. Artinya ini tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan gitu, teman-teman. Di kebijakan perusahaan ini telah ditentukan nih bahwa kebijakannya itu tidak boleh lebih dari 1,5% dari setiap 10.000 produk yang diproduksi. Nah, di sini ada rekomendasi, teman-teman harus isi rekomendasinya. Di sini disampaikan bahwa berdasarkan hasil audit dari Departemen QC, untuk kebijakan perusahaan tentang jumlah produk cacat tidak boleh melebihi 1,5% dari setiap 10.000 produk yang diproduksi, tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan, adapun perlu dianalisis lebih mendalam kepada manpower-nya untuk SIP 1 dan SIP 2. Kenapa memiliki tingkat cacat produk yang tinggi, yaitu sama-sama di angka 35%. Dan juga penyebab dari bagian apa yang menyebabkan cacat paling banyak. Di sini tinggal kita checklist apakah sudah sesuai kebijakan. Kalau tidak sesuai, kita checklist tidak sesuai gitu. Dan kalau sesuai kebijakan, kita checklist sesuai kebijakan. Ini teman-teman juga bisa tambahkan tanda tangan dari auditor dan mengetahuinya adalah koordinator asisten praktikum. Teman-teman. Mungkin sekian penjelasan dari simulasi software pada modul 16, yaitu tentang ACL, auditing dan pengendalian proses. Semoga teman-teman dapat memahami kurang lebihnya seperti itu. Dan sekian, terima kasih. Baik, teman-teman, di sini adalah luaran daripada modul 16, yaitu modul auditing dan pengendalian proses. Ini nanti luarannya bentuknya seperti ini, nanti ada template-nya, teman-teman tinggal isi sesuai dengan template yang telah diberikan. Ada nama perusahaan, nama auditor, NPM auditor, tanggal audit, dan departemennya. Nah, di sini nanti ada hasil screenshotan dari analisis cacat dan juga analisis frekuensi distribusi. Jadi nanti dipindahkan saja hasil dari analisis di ACL dan kemudian di sini dituliskan deskripsi temuan atau catatannya. Di sini tuliskan deskripsi temuannya apa, terus perhitungan batas cacatnya apa, kesimpulannya apa, dan di sini adalah kebijakan perusahaannya. Nanti untuk kebijakan perusahaannya akan diinformasikan pada saat praktikum, teman-teman. Terus ini ada rekomendasinya apa. Terus hasilnya ini sesuai dengan kebijakan perusahaan atau enggak gitu. Kalau sesuai berarti checklist yang sesuai, kalau enggak berarti tidak sesuai gitu. Untuk auditornya ini nama praktikan dan mengetahuinya adalah Kang Biri Nugraha. Ini adalah bentuk luaran dari modul 16 auditing dan pengendalian proses seperti itu.